Halo pemirsa YouTube, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Motor Dekil. Nah, di video kali ini sesuai dengan postingan community post dan postingan Instagram beberapa waktu lalu, jadi kita akan mereview motor C70 yang keren abis ya. Jadi ini ownernya Kadek Purnama Yaso, dan terima kasih banyak untuk waktu dan tempat udah nyarikan tempat di sini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan kepoin IG dari belinya itu di kolom deskripsi. Jika kalian ada pertanyaan lebih dalam lagi, kalian bisa DM ke IG Motor Dekil. Dan bagi kalian yang belum subscribe, follow Instagram Motor Dekil, silahkan follow dulu. Terima kasih banyak untuk kalian sudah follow viewernya juga dan subscribernya juga. Terima kasih banyak. Sekarang Motor Dekil channel ini sudah hit di 4.000 subscriber. Terima kasih banyak ya supportnya. Bagi kalian ingin baju kayak ini ya, saya mau jualan dulu. Ini bajunya, baju Motor Dekil masih lagi 9 ya, yang warna gini navy masih lagi 5, yang warna putih lagi 4. Jadi silahkan, untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi sini. Ya, tanpa memperpanjang lebar lagi ya, kita lihat dulu sinematik sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari motor ini. Ya pemirsa, seperti biasa kita akan mulai bahas dari depan, kaki depan. Di sini motornya ini menggunakan Sport MP27 yang ukuran 90/80 dipadukan dengan velg GP Wheel Daytona, dan ini punyanya Honda ya. Ini kita bisa lihat di sini ada logo H3, apa namanya ini, kode HF. Jadi ini punyanya Honda. Dan untuk ukuran pelek depan seperti biasa ya, peleknya GP Wheel yang 1,6 inci. Kemudian di bagian kaliper depan ini menggunakan Brembo yang 2 piston. Di bagian piringan cakramnya ini menggunakan Suzuki RG. Dan ini udah dimodif ya. Kalau RG itu lubangnya 5, ini udah dimodif menjadi 4 ya. Di sini ada modifan spacer untuk biar nggak natap antara velg dan kaliper depannya ini. Kemudian di bagian shock breaker ini menggunakan shock breaker upside down, menggunakan RT Racing dari mereknya RT Racing. Kemudian di bagian selang rim ini menggunakan selang rim TDR yang braided ya teman-teman. Di sini ada rajutan braidednya ini, jadi tahan panas juga tentunya. Kemudian di bagian spakboard depan ini menggunakan spakboard Grand, karena ini menggunakan fork yang upside down dan ban yang besar, jadi yang bagian dalamnya ini dihilangkan. Ini dipotong ya guys ya. Oh ya, ini dipotong, bagian dalamnya dipotong, tapi juga bisa dihilangkan juga ya. Jadi ada dua cara. Biasanya kalau dipotong ini dia lebih kokoh, dia nggak bakalan goyang-goyang. Kalau yang dihilangkan itu biasanya agak goyang di bagian belakang ini, seperti itu. Oke, di bagian dasi, di bagian dasinya ini menggunakan C70 yang biasa ya, yang normal untuk ukuran yang tingginya. Kemudian di bagian lampu depan ini menggunakan diemaker yang nggak ada ring lights atau DRL-nya, day running lights-nya nggak ada ya. Kita masuk ke bagian batok sekarang. Ini menggunakan batok C70, dan di bagian handle ini menggunakan handle RCB ya. Yang di bagian kanannya ini menggunakan RCB yang yang bening untuk minyak remnya sini biar kelihatan. Dan di kanan seperti biasa ini menggunakan kopling yang pakai sling. Di bagian gas spontan ini menggunakan gas spontan YZ 125 kalau nggak salah nih ya, mirip 125. Ini kalian bisa lihat di bagian ring lightnya ini nggak ada ya DRL-nya. Untuk di speedometer masih standar C70 yang standar. Untuk bagian ininya dikasih ini monel yang bulat biar nggak kelihatan ujung bautnya itu, karena bautnya itu kan lurus dia, biar nggak kelihatan jelek ya, biar kelihatan rapi kayak ini. Untuk basic motornya ini menggunakan ini untuk
basic dari motor ini motornya Honda Grand tahun 99. Kemudian kita udah selesai bahas di bagian handle. Oke, belum. Ini untuk slop apa namanya, hand gripnya ini menggunakan domino, dan untuk di bagian switch lampu ini menggunakan KTC, dan ini menggunakan Yamaha Jupiter set untuk jalurnya. Ya teman-teman, kita akan turun di bagian oil cooler sekarang. Untuk oil coolernya ini menggunakan Setra FU, ini aktif ya. Ini menggunakan kupu-kupu atau apa namanya, adaptor ya, udah menggunakan adaptor yang tipe kupu-kupu. Kemudian ininya untuk stabilizer ini menggunakan KTC Racing yang 9 klik, jadi ini menggunakan KTC Racing yang 9 klik. Kemudian untuk di karburator menggunakan Red X yang 28. Nah, untuk manifoldnya ini menggunakan manifold Yamaha Mio. Dan untuk ini ya, di bagian ini tutup klep, tutup kamrat ini di chrome. Ini saya suka ya konsepnya, di chrome-nya ini dikit-dikit kayak gini, motornya kelihatan kinclong sekali ya. Seperti ini, kemudian ini persneleng, ini persnelengnya ini menggunakan Karisma ya. Di sini dipotongnya rapi sekali ya. Ini kalian bisa lihat, nanti saya akan shoot lebih dekat. Dan di bagian ini menggunakan catnya, di bagian mesin ini menggunakan WTP ya, atau water transfer. Ini kelihatan rapi, bersih. Di sini ada model-modelnya juga. Nih, seperti ini. Ya teman-teman, kita akan bahas di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa lihat di sini ada kupu-kupunya. Jadi ini aktif oil coolernya. Di bagian karburator menggunakan Red It yang 28. Apa namanya? Ini juga water transfer seperti yang di sebelah. Dan ininya di chrome ya. Apa namanya? Kickstarternya di chrome. Kemudian ini kupu-kupunya juga di chrome, kelihatan bersih ya. Ininya juga untuk stud koplingnya juga di chrome, keren. Untuk kerapiannya rapi sekali ini. Dan untuk di bagian knalpot ini menggunakan knalpot AHRS F4 atau AHRS Factory 4. Ini knalpotnya susah dicari dan bekasnya mahal, lebih mahal dari barunya. Di bagian arem ini arem B-Pro yang ada stabilizer bawahnya. Ini menggunakan punyanya Jupiter set. Kalian bisa cari yang Jupiter set atau Shogun ya, biar kelihatan shock breakernya ini nggak terlalu berdiri ya. Jadi biar agak kelihatan miring seperti di foto di sini. Fotonya di sini ya. Dan karena Jupiter set biasanya tuh apa namanya, aremnya itu lebih panjang. Jadi kelihatan motornya keren ya. Dan ininya biar kelihatan masuk juga bannya dari ininya, apa namanya, bodi belakangnya ini. Kemudian di bagian shock breaker ini menggunakan Daytona yang 340. Dan di bagian apa namanya, tutup trommel dan nap gear juga nih di chrome. Nanti kalian bisa lihat di video sinematik juga. Gear anti-set ini menggunakan Triple S yang 415. Jadi kelihatan tipis ya. Saya juga suka lihat motor yang pakai gear kayak gini, karena kelihatan rapi, simple seperti itu ya. Punya saya masih yang 428 yang gede. Kemudian di bagian saddle ini menggunakan saddle yang single seater, jok racing, dan juga dipapas ya. Kalian bisa lihat di sini untuk ininya sekitar 10-12 cm ini tebalnya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya nanti. Di sinematik juga saya nanti akan shoot. Untuk di bagian belakang sama yang menggunakan GP wheel juga yang ukuran 1,8 inci, dan bannya sama Sport MP27 90/80 juga. Oke teman-teman, untuk aki seperti biasa ya, akinya standar. Nanti terakhir kita akan juga dengar suara di motor ini. Untuk spesifikasi mesin motor ini saya nanti akan lihat dulu. Untuk di bagian mesin ini menggunakan kasih oversize 100, untuk bloknya ini Suprafit. Jadi kalau kalian punya motor Grand, mau dipasang Suprafit, itu biasanya harus dibubut ya ininya, blok Suprafitnya harus bubut karena bloknya ini lebih panjang beberapa mili ya. Jadi kalian, kalau cara saya kemarin ya, itu saya bawa blok blok Grandnya, saya juga bawa blok Suprafitnya, saya suruh ke tukang bubut biar samain biar sama panjang dari bloknya ini.
Kemudian untuk di noken ini menggunakan BRT yang RRA, jadi ada rollernya ya. Nokennya ini, spesifikasi nokennya ini menggunakan BRT T2 ya teman-teman. Itu aja ya kita pembahasannya di motor ini, karena mesinnya sudah, semuanya sudah juga. Jadi kita akan dengar untuk suara motornya ini. Tetap di channel Motodekil. Oke, terima kasih banyak kepada pemirsa setia Motodekil Channel. Kalian sudah tidak skip video ini, dan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sampai jumpa di video Motodekil berikutnya. Bye.